Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas AK3G ingin memaparkan materi mengenai pendapatan dan kewajiban dari mata kuliah akuntansi pemerintahan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ariananta Tarigan. Saya Vinailan Nuriza. Saya Triada Brina Berbukit. Saya Muhammad Fahri. Penasaran apa kelanjutan materi kami? Stay tune di sini ya. Dadah! Halo semuanya, di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai pendapatan dan kewajiban dimulai dengan latar belakangnya. Pengelolaan pendapatan dan kewajiban dalam akuntansi pemerintahan memerlukan penerapan prinsip dan standar akuntansi yang diakui secara luas, seperti standar akuntansi pemerintahan atau SAP di Indonesia. Keuangan negara yang dikelola dengan prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan laporan yang akurat dan berguna bagi publik, pembuat kebijakan, dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, penting untuk membahas dan memahami mekanisme akuntansi pendapatan dan kewajiban tersebut, prosedur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dalam konteks pemerintahan. Nah, kita memasuki rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja komponen-komponen utama dalam pendapatan dan kewajiban dalam akuntansi pemerintahan? Yang kedua, bagaimana proses pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam akuntansi pemerintahan? Yang ketiga, bagaimana kewajiban pemerintah diakui, diukur, dan dilaporkan dalam akuntansi pemerintahan? Yang keempat, bagaimana pengaruh pengelolaan pendapatan dan kewajiban terhadap keberlanjutan keuangan pemerintahan? Yang kelima, contoh ilustrasi pendapatan dan kewajiban. Pendapatan. Dalam PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Dapat kita lihat dalam tabel mengenai PP nomor 24 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006. PP nomor 24 tahun 2005 mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Pendapatan daerah meliputi yang pertama, pajak daerah. Penerimaan dari pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Penerimaan dari retribusi yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan dari pengelolaan aset atau kekayaan daerah yang terpisah dari operasional rutin seperti dari BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang keempat, lain-lain PAD yang sah. Penerimaan lain yang sah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD selain dari pajak dan retribusi. Serta Permendagri nomor 13 tahun 2006 mengatur secara lebih rinci mengenai pendapatan daerah dengan kategori yang sama seperti di atas, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kedua peraturan ini mendefinisikan jenis-jenis penerimaan yang dianggap sebagai pendapatan daerah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening kas umum daerah dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan daerah dalam periode anggaran berjalan tanpa perlu dikembalikan. Di sini saya akan membahas tentang pendapatan. Pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan, atau dana bagi hasil, dan alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan pendapatan transfer lainnya. Dana yang diterima dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain yang mencakup dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah hibah, dana darurat dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi lain atau pemda lainnya. Pengakuan dan pengukuran pendapatan. Secara umum, pendapatan diakui ketika diperoleh, yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Penyelesaian kewajiban inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses diselesaikan. Pendapatan diakui ketika entitas menyelesaikan kewajiban atas barang atau jasa yang diberikan, sudah direalisasikan atau dapat direalisasikan, yaitu ketika kas atau hak tagih sudah diterima atas penyerahan barang atau jasa, atau ketika jumlah kas atau hak tagih sudah dapat ditentukan atas penyerahan barang atau jasa. Pendapatan diakui ketika kas atau aset yang setara diterima, atau saat terdapat hak untuk menagih. Pengukuran pendapatan harus dilakukan secara andal agar informasi keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sesungguhnya, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Beberapa metode pengukuran pendapatan yang digunakan di lingkungan pemerintah mencakup pendekatan biaya historis, nilai wajar, dan pendekatan lainnya. Tergantung pada jenis pendapatan yang diakui. Pendapatan diakui secara penuh saat transaksi atau kontrak selesai seluruhnya, terutama untuk proyek yang berjangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas contoh berikut ini. Pada tanggal 4 April 2007, Pemkot Harapan menetapkan bahwa Hotel C diharuskan membayar pajak reklame untuk tahun 2007 sebesar 150 juta. Jurnal pada tanggal 4 April 2024 untuk jurnal LO atau laporan operasional, piutang pada reklame 150 juta di debit, pendapatan pada pajak reklame 150 juta di kredit. Untuk jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran, perubahan saldo 150 juta di debit, pendapatan pada pajak reklame 150 juta di kredit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban. Kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, yaitu kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nah, dalam kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Dan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan ke kewajiban jangka panjang. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. 2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Dalam bagian akun standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai yaitu kewajiban jangka pendek, utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Nah, dalam kewajiban jangka panjang yaitu utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Nah, lanjut dalam materi tentang pengakuan dan pengukuran kewajiban. Dalam pengakuan yaitu kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari yang pertama, transaksi dengan pertukaran. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Misalnya, utang atas belanja alat tulis kerja. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah. Nah, yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan pada pemerintah. Misalnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Contoh ilustrasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membayar gaji pegawai sebesar 1 miliar yang jatuh tempo pada 31 Desember 2024. Pengakuan kewajiban gaji pokok ini terjadi ketika hak pegawai telah muncul, meskipun pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2024. Jurnal laporan operasional. Beban gaji pegawai 1 miliar di debit, RKPPKD 1 miliar di kredit. Jurnal laporan realisasi anggaran. Belanja gaji pegawai 1 miliar di debit, estimasi perubahan saldo anggaran lebih 1 miliar di kredit. Pengaruh pengelolaan pendapatan dan kewajiban terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah. Yang pertama, stabilitas anggaran. Pengelolaan pendapatan yang baik memastikan pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk program dan layanan publik tanpa harus bergantung pada dana pusat atau utang. Yang kedua, pengurangan ketergantungan pada pinjaman. Dengan pendapatan yang stabil, pemerintah daerah tidak perlu terlalu bergantung pada pinjaman, sehingga mengurangi beban utang dan bunga di masa depan. Yang ketiga, pengelolaan utang yang terkendali. Utang yang dikelola dengan baik hanya digunakan untuk proyek yang memberikan manfaat yang jangka panjang, menghindari beban anggaran di masa depan. Yang keempat, fleksibilitas anggaran. Pendapatan yang stabil dan kewajiban yang terkendali memberi pemerintah fleksibilitas untuk merespon perubahan kebutuhan
atau keadaan darurat tanpa mengorbankan layanan publik. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan yang transparan terhadap pendapatan dan kewajiban meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor yang mendukung stabilitas keuangan daerah. Yang keenam, peningkatan investasi lokal. Pendapatan yang cukup memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dapat memperkuat basis pendapatan jangka panjang. Dan yang terakhir, penghindaran krisis keuangan. Pengelolaan yang baik membantu penghindaran risiko krisis keuangan yang bisa menyebabkan pengurangan layanan publik atau pemotongan anggaran besar-besaran. Melalui pengelolaan pendapatan kewajiban yang baik, pemerintah daerah dapat mencapai keberlanjutan keuangan, memberikan layanan berkualitas, dan menjaga stabilitas ekonomi di masa depan. Nah, simpulan dari pemaparan materi dari kami adalah pendapatan dan kewajiban merupakan dua elemen kunci dalam akuntansi pemerintahan yang saling berhubungan dan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan publik. Pendapatan mencakup sumber daya yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi, yang harus diakui pada saat hak untuk menerima pendapatan tersebut muncul. Di sisi lain, kewajiban adalah utang yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada pihak ketiga, termasuk utang jangka pendek dan jangka panjang, serta kewajiban konstruktif. Pengakuan dan pencatatan pendapatan serta kewajiban yang tepat sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Keduanya mempengaruhi saldo anggaran lebih, di mana pendapatan yang optimal dan pengeluaran yang efisien dapat meningkatkan saldo anggaran lebih, sedangkan kewajiban yang meningkat dapat membatasi fleksibilitas anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap pendapatan dan kewajiban adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih semua.